Kaisar Naga Abadi Chapter 2311 Bahasa Indonesia Bab 2311 Bab 2311 Menuju ke Keluarga LAN. Di ruang rahasia, sesosok tubuh duduk bersila di udara. Itu adalah sosok kekacauan Dutch. Begitu Lu Ming masuk, sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke ruang di antara alis Lu Ming. Seketika, sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Kitab Suci Kekacauan, Lu Ming bergumam, informasi ini adalah bagian terakhir dari Kitab Kekacauan. Ini mencatat derivasi dari Chaos Scripture, serangkaian negara adidaya, dan kombinasi berbagai hukum. Di antaranya, hukum kekacauan adalah yang utama. Lu Ming duduk bersila dan memahaminya secara mendetail. Kekacauan Kitab Suci berisi 18 jenis hukum, yang mirip dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Sayangnya, ini hanya berfokus pada satu jenis hukum chaos, yang tidak cocok untuk saya. Namun, ada banyak hal di dalamnya yang dapat kita pelajari. Lu Ming merenung, Kitab Kekacauan berisi 18 hukum. Di antara 18 jenis hukum, Lu Ming hanya memiliki 4 jenis hukum. Di masa depan, jika Lu Ming ingin menguasai lebih banyak hukum, dia dapat menyimpulkan hukum lain berdasarkan Kitab Suci Chaos. Ini akan lebih cepat daripada memahaminya sendirian. Selain itu, Lu Ming dapat mencoba mengembangkan beberapa kemampuan surgawi untuk meningkatkan kemampuannya dalam melawan musuh-musuhnya. Tentu saja, arah kultivasi utama Lu Ming masih harus bergantung pada dirinya sendiri untuk memahami dan mengeksplorasi. Lagi pula, dia mengendalikan banyak prinsip utama. Jika dia ingin mengerahkan kekuatan terkuat dari prinsip-prinsip ini, dia harus menjelajah sendiri. Lagi pula, sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang menguasai beberapa prinsip utama secara bersamaan. Sehari kemudian, Lu Ming menghentikan pemahamannya. Dia tidak sedang terburu-buru sekarang. Ketika dia punya waktu di masa depan, dia akan memilih beberapa teknik kekuatan magis untuk dikembangkan. Lu Ming kembali ke aula utama tempat Erpuan dan 9 lainnya menunggu. Tu Yi, apa tingkat kultivasimu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami bersembilan berasal dari 9 elemen berbeda, dan kami semua berada di alam Kaisar Surgawi. Jawab Tu Yi, surga, Kaisar Surgawi. Lu Ming mulai mengangguk tanpa sadar. Namun, dia segera sadar dan mulutnya terbuka lebar. Dia tercengang. Bumi 1, emas, kayu. Totalnya ada 9 orang, dan semuanya berwujud wayang. Lu Ming sebelumnya mengira bahwa bumi pertama dan yang lainnya mungkin berada di alam Kaisar Agung. Dia bahkan berpikir bahwa mereka mungkin adalah Kaisar Agung Puncak. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua berada di alam Kaisar Surgawi. 9 Kaisar Surgawi, kekuatan mengerikan macam apa ini? Aula Kekacauan Utama hanyalah salah satu dari 9 aula besar Sekte Hunyuan. Sekalipun Kaisar Kekacauan yang pertama sangat kuat, tetap saja mengejutkan melihat 9 boneka alam Kaisar Surgawi. Dari sini terlihat betapa mengejutkannya kekuatan Sekte Hunyuan pada puncaknya. Hahaha, bagus sekali, Lu Ming sangat gembira. Dengan bantuan Ertuan dan yang lainnya, dia seperti harimau yang memiliki sayap. Primal Chaos Hall, apakah ada orang lain selain kamu? Lu Ming bertanya lagi. Ya, tapi mereka semua boneka, ada 1000 orang di masing-masing 9 elemen. Nama kami dari 1 hingga 1000, dari kerajaan bela diri hingga kerajaan surgawi. Kata Bumi 1, Lu Ming mengangguk. Saat itu, Tu Yi telah mengirim Tu Qian untuk mengikutinya ke benua hutan belantara surgawi. Bahkan sekarang, Tu Qian masih menjaga benua hutan belantara dewa. Senior, aku akan kembali dulu. Saya memiliki sesuatu yang memerlukan bantuan Anda. Di dalam beberapa hari, saya akan pergi ke keluarga LAN di wilayah tengah wilayah surgawi Taiking. Lu Ming memberitahu mereka tentang keluarga LAN dan mengundang Ertuan serta yang lainnya untuk membantu. Ertuan dan yang lainnya tentu saja setuju. Lu Ming sangat gembira. Dengan Ertuan dan yang lainnya membantunya, dia pasti akan membuat keluarga LAN membayar harganya kali ini. Setelah itu, gelombang energi menyelimuti tubuhnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke tempat asalnya.
Sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan susunan teleportasi pada token energi campuran. Selama diaktifkan, susunan teleportasi di dalamnya akan aktif. Lu Ming berpikir dalam hati. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming tidak berkultivasi. Dia beristirahat dengan baik. Beberapa hari kemudian, Lu Ming, Kaisar Surgawi Heng Yu, dan 4 tetua agung tertinggi dari kultivator tubuh Arkean menuju bagian tengah wilayah Surgawi Taiking bersama Lu Ming. Wilayah Surgawi Taiking sangat luas dan tidak terbatas, tidak lebih kecil dari seluruh benua Yuan. Itu secara kasar dibagi menjadi 5 wilayah. Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Keluarga LAN berada di wilayah tengah. Kaisar Surgawi Heng Yu membawa serta Lu Ming. Dengan kecepatan Kaisar Surgawi, mereka tiba di kota Bulan Biru tempat keluarga LAN berada dalam beberapa jam. Blue Moon City adalah kota kuno yang sepenuhnya milik keluarga LAN. Ini adalah markas besar keluarga LAN. Keluarga LAN telah mengakar di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ini, kota Blue Moon sangat ramai dan dipenuhi orang. Pernikahan Putri Surga kebanggaan keluarga LAN dan jenius peringkat kedua dari 9 keunikan adalah peristiwa besar. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa keluarga LAN telah mengundang banyak orang jenius. Banyak orang yang menduga akan ada acara akbar, sehingga tentu saja mereka datang untuk menyaksikan keseruannya. Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka dan berjalan ke kota Bulan Biru seperti orang biasa. Mereka menemukan sebuah penginapan dan meminta informasi. Banyak sekali favorit surga kali ini. Sebagian besar favorit surga terkenal dari alam primordial ada di sini. Keluarga LAN sebenarnya punya wajah besar hingga bisa mengundang begitu banyak favorit surga. Seseorang bertanya, "Apa yang Anda tahu?" Sudah lama sekali sejak alam surga mengadakan peristiwa akbar. Sejak pemilihan 9 keunikan lebih dari 1 dekade lalu, beberapa favorit surga teratas belum pernah bertarung satu sama lain. Kali ini, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung satu sama lain. Juga, saya mendengar bahwa keluarga LAN telah membayar mahal kali ini. Siapapun yang bisa mendapatkan tempat pertama kali ini akan diberi hadiah permata Loo Chaos. Apa? Lihat permata Chaos, sungguh luar biasa. Banyak orang terkejut. Keluarga LAN sebenarnya ingin mengambil permata Loo Chaos sebagai hadiah. Ini jelas merupakan masalah besar. Saat itu, di luar kota dua dunia, Lu Ming telah menangkap pangeran dari pihak lain dengan imbalan 100 permata kekacauan. Keluarga LAN benar-benar telah berupaya keras. Apakah keluarga LAN ingin mendorong Xuan Yuanyi naik tahta nomor 1? Itu benar. Xuan Yuanyi ambisius dan sudah lama ingin menantang Lin Xiaofeng dan menempati posisi pertama. Kali ini, dia kemungkinan besar ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Lin Xiaofeng. Dengan cara ini, kekacauan yang terjadi tidak akan terbuang sia-sia, dan reputasinya akan didorong ke puncak. Keluarga LAN punya rencana bagus, tapi apakah mereka tidak takut Xuan Yuanyi akan kalah dari Lin Xiaofeng? Kalau begitu, kita akan menderita kerugian ganda. Itu sebabnya kali ini, kemungkinan besar akan terjadi konfrontasi puncak. Itu sebabnya begitu banyak orang yang datang, dan juga mengapa begitu banyak favorit surga yang datang. Di restoran, banyak orang yang minum dan berbicara dengan suara keras. Lu Ming dan yang lainnya telah memperoleh banyak informasi. Lihat permata kekacauan. Aku tidak boleh melewatkan ini. Kilatan melintas di mata Lu Ming dan dia tersenyum. Sepertinya akan ada keuntungan tambahan kali ini. Senior, sepertinya kita tidak perlu terburu-buru untuk berkunjung. Mari kita dapatkan permata toilet chaos terlebih dahulu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah minum sebentar, mereka meninggalkan tempat itu dan mencari restoran untuk ditinggali. Hari-hari berlalu, dan tak lama kemudian, hari pernikahan Lan Xia dan Xuan Yuanyi tiba. Pada hari ini, Lu Ming menggunakan teknik nafas surgawi untuk mengubah penampilan dan auranya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2312 Bahasa Indonesia Bab 2312, Bab 2311 Kepala dari 9 Kemutlakan.
Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, tidak ada seorang pun di alam Kaisar Agung yang dapat mengetahui bahwa dia telah menggunakan teknik nafas surgawi. Bahkan tokoh tingkat Kaisar Surgawi biasa hanya dapat melihat bahwa Lu Ming sedang menyamar, mereka tidak bisa melihat penampilan aslinya. Lu Ming tidak berencana mengungkapkan wujud aslinya sejak awal, jika dia melakukannya, keluarga LAN pasti tidak akan membiarkan dia mendapatkan 100 batu kekacauan. Dia harus mengubah identitasnya dan mendapatkan permata kekacauan terlebih dahulu. Kaisar Surgawi Heng Yu berada di urutan pertama, diikuti oleh dia dan beberapa kultivator tubuh. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya tiba di sebuah alun-alun. Alun-alun itu panjang dan lebarnya ratusan mil, tetapi sudah dipenuhi dengan pesta. Banyak orang yang duduk santai di jamuan makan tersebut. Teman-teman, lihat ke sana, itu adalah area The Prodigy. Di sampingnya, orang-orang sedang mengobrol. Lu Ming menoleh dan memperhatikan bahwa ada area di utara alun-alun tempat banyak talenta muda duduk. Long Chen, Roh Phoenix, Kekuatan Sunyi, Dana Gelembung. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Lu Ming sangat gembira. Selain Gelembung, dia tidak melihat yang lainnya selama bertahun-tahun. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia, belum terlambat untuk mengenang kejadian ini. Di saat yang sama, Lu Ming juga melihat orang lain. Misalnya, Sungai Bintang yang Abadi, Yuan Xin, Bao De, Aoke, Tianming. Sebagian besar jenius terbaik dari alam primordial telah datang. Yang lainnya semuanya berasal dari alam surga, seperti mereka yang mengikuti Kaisar Surgawi Kong Yin ke alam primordial selama pertempuran di 10 negeri. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa ada banyak sekali jamuan makan di alun-alun dan dibagi menjadi banyak area berbeda. Tempat mereka duduk hanyalah area biasa. Lu Ming tidak keberatan dan menunggu dengan tenang. Lihat, itu salah satu dari 9 kemutlakan, hutan kura-kura hitam. Ada juga Fu Liu dan Wang Yi. Tiba-tiba seseorang berseru. Lu Ming menatap ke langit. Beberapa sosok terbang di udara, penuh dengan sikap yang tinggi dan perkasa. Mereka melihat ke arah kerumunan dan mendarat di area tempat para jenius muda berada. Lu Ming pernah melihat beberapa di antaranya sebelumnya. Hutan kura-kura hitam, pemuda botak, Fu Liu, semuanya adalah favorit surga di antara 9 hal yang mutlak. Bakat mereka sangat mengejutkan dan pencapaian masa depan mereka tidak terbayangkan. Itu Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng benar-benar datang. Segera setelah itu, terjadi keributan yang lebih besar. Hampir semua mata tertuju pada seorang pemuda di langit. Lin Xiaofeng menduduki peringkat pertama di antara 9 keunikan. Di masa lalu, dia adalah ahli kebanggaan surga terkuat di alam surga. Dia berdiri di puncak pakar kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya dan tak terkalahkan. Dia juga seseorang yang selalu ingin dikalahkan oleh Xuan Yuanyi. Lin Xiaofeng, berpakaian hitam dan membawa pisau panjang di punggungnya, mendarat di area generasi muda dengan wajah dingin. Saudara Lin, banyak orang datang untuk menyapa Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng mengangguk sedikit sebagai jawaban, lalu duduk di sana dan menutup matanya untuk beristirahat. Banyak orang yang bersemangat, Lin Xiaofeng ada di sini. Kali ini, dia pasti akan berduel dengan Xuan Yuanyi untuk menentukan pemenangnya. Lebih dari 1 dekade yang lalu, keduanya bentrok dan melakukan pertarungan terbaiknya. Pada akhirnya, Lin Xiaofeng menang dan mengalahkan Xuan Yuanyi. Xuan Yuanyi selalu ingin mengalahkan Lin Xiaofeng dan membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia. Kali ini, keluarga LAN telah mengerahkan begitu banyak orang dan benar-benar telah mengeluarkan 100 permata kekacauan untuk mendorong Xuan Yuanyi ke puncak. Mereka sangat percaya diri. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin mengetahui siapa yang akan menang kali ini. Kaisar Langit Klan Yan telah turun, Kaisar Surgawi dari Klan Luo telah turun. Penguasa aula yang luas telah tiba. Saat ini, suara-suara menyebar ke seluruh area. Semua orang terdiam, Kaisar Surgawi turun, dan semua makhluk hidup terdiam. Di langit, banyak sosok yang melayang di udara dan tiba. Dari timur, Kaisar Surgawi dari Klan Yan memimpin para ahli dari Klan Yan. Dari barat,
Kaisar Surgawi dari klan Luo tiba bersama para ahlinya. Kaisar Surgawi dan pembangkit tenaga listrik yang datang bersama mereka turun di wilayah paling utara. Itu adalah area VIP, dan hanya mereka yang berstatus tinggi yang bisa duduk di sana. Semua kekuatan ini berhubungan baik dengan keluarga LAN. Misalnya, keluarga Yan dan keluarga Luo semuanya terkait dengan keluarga LAN melalui pernikahan. Setelah itu, semakin banyak kekuatan yang turun. Beberapa dari mereka bahkan mengirimkan Kaisar Surgawi. Selama periode waktu ini, suku-suku asing telah mundur dan tidak menyerang lagi. Itulah sebabnya para Kaisar Surgawi ini punya waktu untuk datang ke sini. Hahaha, terima kasih sudah datang. Maaf aku tidak keluar untuk menyambutmu. Pada saat ini, terdengar tawa keras. Kemudian, sekelompok orang terbang dari kedalaman kota Blue Moon. Pemimpin kelompok itu adalah penguasa keluarga LAN, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, Lan Cheng. Di belakang Lan Cheng ada sejumlah besar pakar keluarga LAN. Di antara mereka, LAN Yun secara mengejutkan termasuk di antara mereka. Selain Lan Cheng, ada dua pemuda dan pemudi yang menarik perhatian banyak orang. Mereka adalah karakter utama saat itu, LAN Xia dan Xuan Yuanyi, 2 dari 9 Jue. Saudara LAN, selamat kepada keluarga LAN karena telah mendapatkan menantu. The Celestial Dutch dari klan Yan dan yang lainnya berdiri untuk memberi selamat padanya. Terima kasih banyak, semuanya. Silakan duduk, Lan Cheng melambaikan tangannya. Hari ini, LAN Xia, anak ajaib keluarga LAN, menikah dengan Xuan Yuanyi. Semuanya, tolong jangan berdiri di upacara dan nikmati makananmu. Lan Cheng berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, banyak orang terbang keluar dan menyajikan anggur dan makanan di semua meja. Setelah itu, tibalah waktunya pernikahan akbar. Kerumunan menunggu dengan sabar. Mereka semua tahu bahwa acara inti hanya setelah upacara. Tidak lama kemudian, upacara selesai. Lan Cheng berdiri, menghadap semua orang, dan berkata, "Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang, terutama para pemuda jenius. Karena sebagian besar dari mereka ada di sini, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berdebat dan membiarkan kita, orang-orang tua, melihat kejayaan generasi muda? Itu bagus." Setelah pertempuran lebih dari 10 tahun yang lalu, para jenius jarang bertarung satu sama lain. Mereka semua sedang berkultivasi. Hari ini adalah saat yang tepat untuk melihat hasil budidaya mereka. Hari ini adalah zaman keemasan, dan keajaiban telah berkumpul. Sekarang, ada lebih banyak lagi keajaiban dari alam primordial. Bintang-bintang sungguh mempesona. Banyak orang mengangguk dan memperlihatkan ekspresi antisipasi. Favorit anak muda surga juga saling menilai. Niat bertarung samar-samar menyebar. Misalnya, pandangan Xuan Yuanyi tertuju pada Lin Xiaofeng, dan dia tidak menyembunyikan semangat juangnya yang kuat. Di matanya, hanya Lin Xiaofeng yang layak mendapatkan waktunya. Kali ini, keluarga LAN juga akan mengambil beberapa hadiah sebagai hadiah. Pemenang pertama akan diberi hadiah 100 permata kekacauan. Tidak peduli siapa yang hidup lebih dulu, keluarga LAN saya tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Lan Cheng melanjutkan, dan suaranya bergema di seluruh area. Mata Lin Xiaofeng berbinar, dia datang untuk 100 permata kekacauan. Siapa yang tidak tergoda dengan 100 permata kekacauan? Namun, para elit lainnya menghela nafas. Mereka mengerti bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan 100 batu kekacauan. Dengan adanya Lin Xiaofeng dan Xuan Yuanyi, mereka tidak akan bisa menjadi yang pertama. Sebagian besar teladan tidak ada di sini untuk 100 permata kekacauan. Mereka di sini hanya untuk berdebat dengan paragon lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2313 Bahasa Indonesia. Bab 2313 Tantangan dimulai. Mata semua orang berpaling, masing-masing dengan pikirannya sendiri. "Senior, apa aturan kompetisi ini?" seseorang bertanya. "Tidak ada peraturan, siapapun yang ingin bertarung dapat maju dan menantang siapapun yang Anda inginkan." "Tidak ada peraturan, ini pertarungan gratis untuk semua." Lan Cheng menjelaskan sambil tersenyum. Kemudian,
Dia melambaikan tangannya dan sebuah cincin pertarungan besar muncul di tengah alun-alun. Tidak ada jamuan makan di tengah alun-alun, jelas sekali itu untuk perdebatan. Sekarang, siapa yang akan bertarung lebih dulu? Kata Lan Cheng, kalau begitu aku akan mulai dengan melempar batu bata untuk memandu giok. Sebuah suara terdengar, kemudian, seorang pemuda berbaju putih bergegas ke ring pertarungan. Tatapan pemuda ini menyapu seluruh area generasi muda, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Fang Han, maju dan bertarung. Aku tidak takut padamu, orang yang ditantang berteriak dan bergegas ke atas ring pertarungan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Keduanya hanyalah favorit surga biasa. Mereka bukanlah favorit surga tingkat atas karena mereka tidak mengendalikan hukum tertinggi. Hukum yang mereka kendalikan adalah hukum jalur raja. Keduanya berada di alam kaisar yang kosong. Mereka saling bertukar pukulan dan pertempuran berlangsung sangat intens. Keduanya bertukar ratusan gerakan. Pada akhirnya, pemuda berkulit putih yang naik panggung lebih ahli dan menang. Tantangannya terus berlanjut, tapi yang memulai semuanya adalah jenius biasa. Para jenius yang telah menguasai hukum pamungkas tidak melawan. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat Long Chen, kekuatan sunyi, dan Huang Ling menantang yang lain. Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya belum memahami hukum pamungkas, mereka hanya memahami hukum jalur raja. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, kekuatan mereka juga mengalami kemajuan besar. Mereka telah menguasai 3 hingga 4 hukum jalur raja dan budidaya mereka telah mencapai tingkat kaisar kosong bintang 4. Mereka yang tidak dilahirkan untuk menjadi anak-anak dewa tidak akan mampu memahami hukum tertinggi setelah menjadi penguasa. Kesulitannya sangat tinggi. Namun, selama Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya belum menjadi kaisar, mereka akan memiliki kesempatan untuk memahami pepatah tertinggi. Di sekitar alun-alun, banyak tokoh penting yang sedang minum dan mengobrol sambil menonton dengan penuh minat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, 3 hari kemudian, hampir semua paragon biasa bertarung. Akhirnya, paragon yang telah menguasai hukum pamungkas datang untuk bertarung. Banyak orang langsung bersemangat dan memperhatikan dengan cermat. Pertarungan antara favorit surga teratas lebih seru. Pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempur seseorang lebih kuat dari favorit surga pada umumnya. Lu Ming melihat Lan Yun, Yan Xi, dan Xing Henghe bergerak. Bakat mereka benar-benar unggul, dan mereka semua telah mengalahkan lawan mereka satu persatu. Hal ini terutama berlaku untuk Heng Xinghe, yang telah menantang beberapa orang berturut-turut dan menang. Namun, Lu Ming tidak bergerak, tujuannya adalah 100 permata kekacauan. Tidak ada gunanya bergerak sekarang, dia hanya harus menunggu sampai akhir. Ledakan, tiba-tiba, sesosok tubuh yang tinggi dan kekar bergegas ke atas ring pertarungan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, seperti menara besi. Kebajikan yang kejam, tatapan Lu Ming berkedip, setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, Bao De menjadi berkali-kali lipat lebih kuat, otot-ototnya menonjol, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Penggarap tubuh, saya tidak menyangka akan ada keajaiban cabang kultivator tubuh di luar. Selain Lu Ming, beberapa tetua yang merupakan kultivator tubuh Archean tiba-tiba menjadi tertarik. Mereka menatap Bao De dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Bao De seperti naga liar, dan tatapannya akhirnya beralih ke pemuda berjubah abu-abu. Kamu, maju dan bertarung, suara Bao De bergema di seluruh area. Pemuda berjubah abu-abu adalah orang yang mengikuti Kaisar Surgawi Kong Yin ke alam primordial. Selain itu, ia juga telah mengembangkan sistem budidaya primordial. Saat itu, pemuda berjubah abu-abu telah menantang Bao De, Aoke, dan iblis kuno sendirian dan dengan mudah mengalahkan mereka. Bao De selalu memikirkan hal ini. Sekarang dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan kekuatannya meningkat pesat. Dia secara alami ingin menantang pihak lain dan mendapatkan kembali wajahnya. Bos, pemuda berjubah abu-abu itu bergegas ke ring pertarungan. Kali ini, aku akan mengalahkanmu sendirian. Mata Bao De dipenuhi dengan keganasan. Dia seperti binatang raksasa dengan aura yang menakutkan. Buat perubahan Anda,
Pemuda berjubah abu-abu itu berbicara, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan. Keduanya bergerak pada saat bersamaan, dan mereka bertabrakan dengan sengit. Ledakan yang memekakkan telinga meletus di arena pertempuran, dan kedua sosok itu terpaksa mundur. Langkah pertama adalah seri, lagi, keduanya kembali bentrok. Banyak orang yang menonton dengan penuh minat, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Agung dan alam Kaisar Surgawi memperhatikan dengan serius. Itu karena mereka berdua mengembangkan sistem kuno. Bao De, seorang kultivator tubuh kuno, pemuda berjubah abu-abu, seni bela diri primordial. Keduanya bertarung langsung dengan yang kuat dan bertukar lusinan gerakan dalam sekejap mata. Selama bertahun-tahun, Bao De menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia sebenarnya mampu bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu, dan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Kita harus tahu bahwa pemuda berjubah abu-abu itu dengan mudah mengalahkan mereka saat itu. Ini mengingatkan Lu Ming akan kata-kata Kaisar Langit Kong Yin. Beberapa dari keajaiban alam primordial sama berbakatnya dengan keajaiban alam surga. Hanya saja mereka memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga tingkat budidaya mereka lebih lemah. Itulah sebabnya kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada keajaiban alam surga. Tapi sekarang, keajaiban alam primordial telah menerima sumber daya alam surga, dan tingkat budidaya mereka dengan cepat menyusul. Sekarang, mereka benar-benar bisa bertarung melawan keajaiban alam surga. Bocah ini, hei, lumayan. Seorang kultivator tubuh archean tua di sebelah Lu Ming berkata dengan ekspresi tertarik. Dia memang tidak buruk. Teknik kultivasi fisik yang dia praktikkan tidak terlalu cemerlang, tetapi dia memiliki prestasi yang luar biasa. Dia memang memiliki bakat yang tiada taranya dalam pengembangan fisik. Jika dia dilatih dengan baik, prestasinya tidak akan terbatas. Kata lelaki tua lainnya, jelas sekali bahwa para tetua memiliki ketertarikan yang kuat pada kebajikan yang brutal. Mengaum, di arena pertarungan, Bao De meraung seperti binatang gila. Serangannya sangat gila. Menjelang akhir, dia bahkan mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan ganas, mengadopsi gaya bertarung di mana kedua belah pihak akan menderita. Hal ini membuat wajah pemuda berjubah abu-abu itu berubah serius. Pada akhirnya, dia bertukar beberapa gerakan dengan Bao De berturut-turut, dan kemudian melayang mundur, keluar dari ring pertarungan. Aku sudah selesai, aku mengaku kalah. Kata pemuda berjubah abu-abu sebelum kembali ke tempat duduknya. Hahaha, Bao De menyeringai dan tertawa liar. Akhirnya, tatapannya menyapu pemuda lainnya. Dia masih ingin bertarung. Bao De, itu sudah cukup. Sekarang, giliranku. Sebuah suara terdengar. Kemudian, sesosok tubuh bergegas ke ring pertarungan. Itu berderit. Bao De terkekeh dan turun dari arena pertarungan. Kemudian, dia menantang putra surga yang sombong di alam surga. Selain itu, dia juga telah mengalahkan lawannya. Apa yang ingin dilakukan orang-orang dari alam primordial ini? Kalian semua ingin menantang keajaiban alam surga. Di area favorit surga muda, seorang pemuda berkata dengan dingin. Ekspresi banyak teladan alam surga sedikit berubah ketika mereka melihat paragon alam primordial, seperti Tianming, Yuan Xin, dan Gelembung. Namun, Tianming dan Yuan Xin tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menatap ring pertarungan. Sementara itu, Bubble menoleh dan melihat sekeliling, tidak melihat ke yang lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 2314 Bahasa Indonesia Bab 2314 Pertempuran untuk Kaisar Kekosongan yang paling kuat. Selanjutnya, iblis kuno mulai bergerak, dia juga mengalahkan lawannya. Hal ini membuat wajah beberapa elit alam surga menjadi jelek. Bus, sosok lain bergegas ke arena pertempuran. Yuan Xin, pandangan banyak orang tergerak, terutama mereka yang mengetahui cerita di dalamnya. Di alam primordial, Yuan Xin adalah jenius teratas, peringkat ketiga. Selama bertahun-tahun, seiring dengan pertumbuhan keajaiban alam primordial, pengaruh mereka di alam surga juga semakin besar. Lu Ming telah menjadi kaisar suci dengan banyak hukum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mengguncang alam surga. Adapun Tianming, Gelembung, dan lainnya,
Kekuatan mereka meningkat pesat dan ketenaran mereka tumbuh di kalangan generasi muda di alam surga. Secara alami, ada lebih banyak orang yang memahami kejeniusan alam primordial. Hasil pertempuran dari pertempuran 10 negeri saat itu juga terungkap, dan banyak orang mengetahuinya. Yuan Xin menduduki peringkat ketiga di alam primordial saat itu, kedua setelah Lu Ming dan Tianming. Bakatnya benar-benar mengejutkan, dan bahkan di alam surga, dia adalah yang teratas. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa dia mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan 9 Jue di masa depan. Siapa yang akan dia tantang sekarang? Mata Yuan Xin tertuju pada Tianming. Tianming, keluar dan bertarung. Suara Yuan Xin terdengar. Banyak orang yang terkejut. Banyak orang berpikir bahwa Yuan Xin juga akan menantang putra surga yang dibanggakan oleh alam surga. Mereka tidak menyangka dia akan menantang Tianming. Tahun itu, dalam pertempuran 10 negeri di benua Yuan, Yuan Xin dikalahkan oleh Tianming. Dia pasti ingin menantang dan mengalahkannya. Memang, banyak orang mengangguk. Tianming, berpakaian putih, anggun dan tampan, menarik perhatian banyak remaja putri. Dia berdiri, maju selangkah, dan mendarat di ring pertarungan. Yuan Xin, kamu bukan tandinganku saat itu. Dan sekarang, kamu bahkan bukan tandinganku. Tianming berkata dengan acuh tak acuh, dia penuh percaya diri. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Hari ini, aku akan mengalahkanmu dan membuktikan bahwa aku lebih kuat darimu. Sayangnya Lu Ming sudah mati. Jika tidak, saya juga akan mengalahkannya dan membuktikan kepada semua orang siapa orang nomor 1 di alam primordial. Kata Yuan Xin, matanya bersinar karena keinginan kuat untuk bertarung. Ambisinya lebih tinggi dari langit, tapi dia hanya bisa mendapatkan tempat ketiga dalam pertempuran 10 negeri saat itu. Dia tidak mau menyerah, dan dia ingin merebut kembali tahtanya sebagai orang nomor 1 di alam primordial. Buat perubahan Anda, Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh, seolah dia tidak mengingat kata-kata Yuan Xin. Ledakan, Yuan Xin meledak dengan aura yang kuat, itu jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Lu Ming di kota kuno Yaoguang. Ada 4 jenis hukum berbeda di tubuhnya, dan hukum itu bergegas menuju Tianming. Dengan hukum kekacauan sebagai pemimpinnya, 4 jenis hukum yang berbeda membentuk kekuatan super yang menakutkan. Ledakan, Yuan Xin melayangkan pukulan, dan tumpukan kekacauan menekan Tianming. Cahaya putih menyilaukan menyebar dari tubuh Tianming. Dia mengacungkan jarinya, dan cahaya terang meledak, meluncur ke arah pegunungan itu. Ledakan, 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 gunung yang diciptakan oleh Tianming runtuh dan meledak. Mengalahkan. Kemudian, Tianming tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menekan dengan jarinya. Ledakan, tekanan yang mengerikan menekan Yuan Xin. Di saat yang sama, cahaya terang menyebar ke arah Yuan Xin seperti lautan badai. Ini juga merupakan kemampuan surgawi yang menakutkan. Dengan hukum takdir sebagai sumber utama dan tambahan hukum lainnya, kekuatannya sungguh mencengangkan. Mati, Yuan Xin meraung sambil melepaskan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan liar. Namun, serangannya terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan oleh cahaya yang dipancarkan oleh jari kehendak surga. Pada akhirnya, sinar cahaya itu menerpa Yuan Xin. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang keluar dari platform pertempuran. Seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak orang memandang Tianming dengan kaget, terutama anak surga yang bangga dari alam primordial. Merekalah yang paling terkejut. Kekuatan Tianming terlalu menakutkan, dia sebenarnya telah mengalahkan Yuan Xin hanya dalam beberapa langkah. Saat itu, selama pertempuran di 10 negeri alam primordial, Tianming harus menggunakan banyak gerakan untuk mengalahkan Yuan Xin. Dia bahkan menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengalahkan Yuan Xin. Tapi sekarang, dia dengan mudah mengalahkan Yuan Xin. Jelas sekali, kecepatan peningkatan Tianming telah jauh melampaui kecepatan Yuan Xin. Tidak, itu tidak mungkin. Berdiri di udara, Yuan Xin bingung, jelas tidak bisa menerima semua ini. Kali ini, dia ingin mengalahkan Tianming dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah orang nomor 1 di alam primordial. Namun, hasil akhirnya adalah ia mengalami kekalahan telak.
Terlebih lagi, itu hanya beberapa langkah saja, dan dia telah kalah telak. Kekuatannya jauh dari kekuatan Tianming. Yuanxin, kamu terlalu lemah. Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya menyebabkan Yuanxin memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya bergoyang. Kemudian, Tianming berhenti memandangnya dan melihat favorit surga muda lainnya. Saat tatapan Tianming menyapu mereka, kecuali Jiu Jue, wajah pemuda lainnya berubah. Dari serangan tadi, kekuatan Tianming sungguh tak terduga. Tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Siapa yang akan dia tantang selanjutnya? Pada akhirnya, mata Jenderal Surgawi tertuju pada salah satu pemuda. Wahai Yeming, dia selalu dikenal sebagai kaisar kekosongan terkuat di antara generasi muda alam surga. Tentu saja, sejak Lu Ming berkuasa, dia bukan lagi kaisar Void terkuat. Saat itu, ketika Lu Ming menjadi kaisar kehampaan, dia mengalahkannya dengan satu tombak. Apakah Tianming akan menantang Ou Yibing? Ou Yabing, keluar dan bertarung. Seperti yang diharapkan, suara Tianming terdengar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ou Yabing berkata dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dan muncul di ring pertarungan. Cahaya tajam muncul di matanya. Saat itu, dia menderita kekalahan telak di tangan Lu Ming, dan reputasinya telah sangat berkurang. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keajaiban dari alam primordial, yang sama dengan Lu Ming. Sekarang, Tianming sebenarnya ingin menantangnya lagi. Dia akan memberi Tianming pelajaran yang tak terlupakan. Bang, Tianming maju selangkah, dan tubuhnya meledak dengan cahaya yang mengejutkan. Setelah itu, dia menunjuk dengan jarinya, cahaya menyilaukan melesat ke arah Ou Yeming. Teknik segel senjata surgawi, kehendak surga, Ou Yabing berteriak sambil dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Sebuah menara raksasa terbentuk dan menekan Tianming. Ledakan, menara raksasa dan cahaya dari jari kehendak surga saling berbenturan, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Setelah itu, menara raksasa yang dibentuk oleh Ou Yabing mulai bergetar hebat. Itu mengeluarkan suara retak dan tertutup retakan. Ekspresi Ou Yabing berubah, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan sebuah vas muncul. Dari mulut vas, sejumlah besar pedang Qi diludahkan. Kemudian, pedang lain muncul dan menebas ke arah Tianming. Sungai Takdir, pada saat ini, Tianming menggunakan jurus pamungkasnya, Sungai Takdir. Dia berdiri di Sungai Takdir seolah dia abadi dan bisa mengendalikan takdir. Gerakan Tianming jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, hanya ada satu hukum takdir, tapi sekarang, hukum lain telah ditambahkan, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Ledakan, 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 Tianming dan Ou Yabing terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya masing-masing menggunakan teknik dan gerakan pamungkasnya sendiri, terus-menerus bentrok, di panggung pertarungan, segala jenis senjata beterbangan dan segala jenis cahaya meledak. Kaisar Naga Abadi Chapter 2315 Bahasa Indonesia Bab 2315, Kekuatan Bab 2315 Gelembung. Dalam sekejap mata, Tianming dan Yibing telah bertukar lusinan gerakan. Pada saat ini, Tianming sebenarnya mulai berada di atas angin. Tianming, kekuatan tempur yang menakutkan, dia benar-benar bisa menekan Yeming. Banyak orang terkejut, kita harus tahu bahwa Ou Yabing adalah kaisar ilusi terkuat di antara generasi muda di alam surga. Saat itu, meskipun dia dikalahkan oleh Lu Ming, itu hanya karena Lu Ming terlalu aneh dan bukan karena Ou Yibing lemah. Dan sekarang, bahkan takdir pun mampu menekan Ou Yibing. Tianming, seperti yang diharapkan dari jenius peringkat kedua di alam primordial, dia terlalu mengejutkan, dan bakatnya sangat menakutkan. Itu benar, jika alam primordial tidak menghasilkan Lu Ming yang lebih abnormal, dia tidak akan terkalahkan. Hukum takdir, semuanya tidak normal. Begitu mereka tumbuh, pencapaian mereka tidak akan terbatas. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara diskusi. Banyak orang menghela nafas. Bakat takdir sangat menakutkan. Di masa depan, dia pasti akan mampu berdiri bahu-membahu dengan 9 Jue dan bahkan melampaui beberapa dari 9 Jue. Namun, semua orang langsung memikirkan Lu Ming. Meski takdir kuat, namun tetap ditekan oleh Lu Ming.
Semua orang menghela nafas. Bukan karena takdirnya tidak kuat, tapi Lu Ming terlalu abnormal dan tidak bisa dipahami dengan akal sehat. 11 Ouyabing meraung marah, dia sebenarnya sedang ditekan oleh takdir surgawi. Dia tidak mau menerima ini dan ingin meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia menyerang dengan marah, ingin membalikkan keadaan. Dia membentuk semua jenis senjata dewa dan menyerang Tianming. Sayangnya, senjata dewa ini terus meledak dan hancur akibat serangan Tianming. Semakin banyak Tianming bertarung, semakin kuat dia jadinya. Keunggulannya terus meningkat dan dia sepenuhnya menekan Ouyabing. Bang! Pada akhirnya, Ouyabing dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang keluar dari panggung pertempuran. Ouyabing telah dikalahkan. Favorit surga ini, yang dikenal sebagai Kaisar Kekosongan nomor 1, telah dikalahkan sekali lagi. Betapa kuatnya kekuatan itu. Alam primordial benar-benar menghasilkan beberapa keajaiban. Selain Lu Ming, Tianming seharusnya menjadi yang terkuat di antara para raja kehampaan. Ya, di antara Kaisar Void, tidak ada yang bisa menandinginya. Banyak orang berdiskusi bahwa reputasi Tianming telah mencapai puncaknya. Beberapa dari 9 kemutlakan memandang Tianming dengan ekspresi serius. Ketika Tianming menjadi kaisar sejati di masa depan, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Namun, mata Xuan Yuanyi dan Lin Xiaofeng tenang dan menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Tianming tidak melanjutkan tantangannya, dia meninggalkan arena pertarungan dan kembali ke tempat duduknya. Sekarang, saatnya pertarungan antara 9 yang absolut. Banyak orang berpikir dalam hati dan menjadi semakin berharap. Namun, pada saat ini, sosok kecil muncul di ring pertarungan dalam sekejap. Itu adalah seekor tikus roh ruang waktu, mata banyak orang tergerak. Gelembung, sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Gelembung hendak bergerak, sudah bertahun-tahun sejak dia melihat gelembung beraksi. Lu Ming ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempur gelembung itu. 10 warbis teratas memiliki bakat luar biasa. Sekarang setelah mereka menerima bimbingan dari sosok perkasa di alam surga, kemajuan mereka pasti luar biasa. Tatapan gelembung menyapu dan akhirnya mendarat di Heng Xinghe dan Yuan Xin. Kalian berdua, ayo, 11 biarkan Anda bergabung. Kicauan. Petik 2. Gelembung mengerucutkan bibirnya, dan suara tajam bergema di seluruh area. Orang ini memang akan menantang Star River dan Yuan Xin. Lu Ming tersenyum, Sungai Heng Xing dan Yuan Xin memiliki dendam terhadap Lu Ming. Di masa lalu, mereka menargetkan Lu Ming, Bubbles secara alami mengingatnya. Ekspresi Heng Xinghe dan Yuan Xin berubah jelek. HMPH, aku sendiri yang cukup untuk menghadapimu, yang aku kalahkan saat itu, mengapa saya membutuhkan 2 orang? Yuan Xin berkata dengan acuh tak acuh dan bergegas ke ring pertarungan. Kamu tidak bisa melakukannya, aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Dia cemberut dengan acuh tak acuh, memperlihatkan ekspresi jijik. Hahaha, kalahkan aku dalam 1 gerakan, konyol, sungguh konyol. Yuan Xin tertawa terbahak-bahak, Bubbles sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin mengalahkannya dalam 1 gerakan. Dia bahkan tidak bisa memenuhi takdirnya. Dia pikir dia siapa? Sungguh sebuah lelucon. Kamu mengambil langkah pertama. 11 biarkan Anda mengambil langkah pertama. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Riang gembira. Kata Paoba, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan Yuan Xin. Yuan Xin sangat marah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Yuan Xin berteriak dan bergegas menuju gelembung itu. Di saat yang sama, dia melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Yuan Xin tidak berani gegabah menghadapi tikus roh ruang waktu. Dia menggunakan kekuatan tempur terkuatnya dalam serangan pertamanya. Dia dikelilingi oleh segala macam hukum saat dia menyerang gelembung. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, tubuhnya membeku di udara. Berbagai hukum yang menutupi tubuhnya menghilang tanpa jejak. Ekspresi Yuan Xin berubah drastis. Dengan raungan marah, dia sekali lagi mengendalikan hukum, tetapi saat hukum itu muncul, hukum itu menghilang. Hukum waktu, ini hukum waktu, menggunakan hukum waktu untuk mengendalikan kekuatan waktu, melakukan perjalanan melintasi waktu,
kembali ke momen ketika pihak lain tidak menggunakan hukum apapun. Oleh karena itu, begitu hukum Yuan Xin keluar, hukum tersebut menghilang. Mengerikan sekali, banyak orang yang melihat triknya dan terkejut. Ini sudah memobilisasi kekuatan waktu. Dia hanya seorang kaisar yang kosong, tapi dia bisa melakukan ini. Dia memang layak menjadi tikus roh ruang waktu. Saat ini, gelembung muncul di depan Yuan Xin dan menendang wajahnya. Yuan Xin dikirim terbang keluar dari ring pertempuran seperti karung pasir yang rusak dan mendarat dengan keras di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya bengkak total. Dia telah kalah. Yuan Xin telah kalah. Bubbles benar-benar hanya menggunakan satu gerakan. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur Bubbles telah melampaui ekspektasi mereka. Mata Tianming sedikit menyipit saat dia melihat gelembung dengan ekspresi serius. Tidak berguna, Paoba bergumam, tidak lagi menatap Yuan Xin. Hal ini menyebabkan Yuan Xin memuntahkan seteguk darah lagi. Itu adalah kemarahan. Hari ini, Yuan Xin menderita pukulan telak. Dia ingin mengalahkan Tianming dan membalas dendam atas penghinaan yang dideritanya saat itu. Namun, pada akhirnya, ia dengan mudah dikalahkan oleh takdir. Sekarang, dia dikalahkan oleh gelembung dalam satu gerakan. Saat itu, Bubbles adalah lawannya yang dikalahkan. Namun sekarang, dia telah mengalahkannya dengan satu gerakan. Ini sulit dia terima. Bubbles mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke pemuda yang tersisa. Mereka yang tertangkap oleh tatapannya mengalami perubahan ekspresi. Apakah dia akan menantang dunia mandat surgawi? Banyak orang berpikir demikian. Pada akhirnya, gelembung tidak menantang kehendak surga. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Ou Yibing. Kamu, keluar dan bertarung. Bubbles menunjuk ke arahmu mengoceh dan berkata. Wajah Ou Yibing sangat gelap. Bubbles benar-benar menantangnya. Tapi hari ini, dia harus melawan tantangan itu. Dia tidak bisa mundur, atau reputasinya akan hancur total. Dia melangkah keluar dan mendarat di ring pertempuran. Meskipun hukum nomologis ruang waktu Anda sangat mendalam, itu juga bergantung pada lawannya. Jika kekuatan lawan lebih besar dari Anda, hukum nomologis ruang waktu Anda tidak akan berfungsi. Aku bukan Yuan Xin. Saya akan menggunakan kekuatan yang kuat untuk secara langsung melanggar hukum nomologis ruang waktu Anda. Kata Ou Yibing, banyak orang tergerak, memang benar demikian. Dan NBSP, hukum ruang waktu sangat mendalam dan tidak dapat diprediksi. Mereka dapat memanipulasi kekuatan ruang dan waktu, menjadikannya menakutkan. Namun, tidak ada hukum yang benar-benar tidak terkalahkan. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, ia dapat melanggar semua hukum. Selama kekuatan seseorang cukup kuat, seseorang dapat menembus hukum ruang waktu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2316 Bahasa Indonesia Bab 2316 Pertempuran Hebat 9 yang tertinggi. Kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu tidak bergerak, maka 1/11 bergeraklah. Pau-Pau bergumam sebelum tiba-tiba menyerbu ke arah pihak lain. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Ou Yibing tidak berani gegabah. Dia menggunakan teknik segel senjata surgawi dan mengelilingi tubuhnya dengan segala jenis senjata. Senjata itu bergetar dan menghancurkan kehampaan, menghentikan serangan gelembung. Kekuatan Ou Yibing memang jauh lebih kuat dibandingkan Yuan Xin. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan dan sudah dapat mempengaruhi hukum ruang waktu gelembung. Oleh karena itu, gelembung secara alami tidak dapat mengalahkan Ou Yibing semudah yang dia lakukan terhadap Yuan Xin. Namun, setelah keduanya bertukar pukulan, gelembung masih berada di atas angin. Sosok gelembung berkedip-kedip, tidak peduli bagaimana Ou Yibing menyerang, dia tidak bisa mengenai gelembung. Faktanya, di bawah pengaruh hukum ruang waktu gelembung, kecepatan Ou Yibing telah melambat secara signifikan. Kecepatan dia dalam membentuk segel senjata suci juga melambat secara signifikan. Setelah beberapa lusin gerakan, dia terlempar oleh gelembung dan terluka parah. Ou Yibing telah dikalahkan lagi, dia sangat marah sampai ingin muntah darah. Dia telah menderita 2 kekalahan berturut-turut hari ini, keduanya di tangan para elit alam primordial. Bakat tikus roh ruang waktu memang luar biasa, ini baru beberapa tahun, dan sudah mencapai level ini. Itu wajar saja,
10 monster teratas semuanya akan menjadi ahli puncak saat mereka dewasa. Apa pendapat kalian tentang kekuatan tempur tikus roh ruang waktu dibandingkan dengan Tianming? Sulit untuk mengatakannya, saya merasa tikus roh ruang waktu lebih kuat. Belum tentu, banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak bisa tidak membandingkan Tianming dengan Papa. Keduanya telah mengalahkan Ouyabing. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang berdiri di puncak alam kaisar yang kosong. Namun, sangat sulit membandingkan siapa yang lebih kuat. Dan NBSP, dari segi hukum nasib memang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari hukum ruang waktu. Namun, suatu undang-undang juga bergantung pada siapa yang menggunakannya. Tikus roh ruang waktu dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan hukum ruang waktu. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menandingi tikus roh ruang waktu dalam penggunaan hukum ruang waktu. Mereka yang disebut anak-anak dewa dapat mengendalikan hukum ruang dan waktu, tetapi mereka jauh lebih rendah daripada tikus roh ruang waktu dalam penggunaan hukum tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Banyak orang yang penasaran, akankah Pao Pao menantang surga selanjutnya? Namun, semua orang kecewa. Gelembung tidak menantang Tianming. Seolah-olah dia sudah cukup bersenang-senang, dia meninggalkan arena pertarungan dalam sekejap. Setelah gelembung itu menghilang, tak seorang pun di alam kaisar yang kosong naik untuk menantangnya. Banyak orang memperlihatkan ekspresi antisipasi. Selanjutnya, acara utama, pertarungan antara 9 Jue. Kali ini, alasan mengapa begitu banyak orang datang adalah untuk menyaksikan pertarungan antara 9 yang absolut. Lebih dari 1 dekade yang lalu, 9 keunikan telah saling bertarung dan memberi peringkat satu sama lain. Dalam 10 tahun terakhir, 9 keunikan itu jarang bertarung. Semua orang ingin melihat apakah ada perubahan dalam peringkat 9 keunikan dalam 10 tahun terakhir. Buzz, sesosok bergegas kering pertarungan, itu adalah hutan kura-kura hitam. Seperti yang diharapkan, dialah yang pertama bergerak. Hutan kura-kura hitam berada di peringkat terakhir di antara 9 yang absolut. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengisi daya kali ini. Sulit untuk mengatakannya, tak satu pun dari 9 hal absolut yang lemah. Kita hanya akan tahu setelah kita bertarung. Setiap orang mengutarakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, Hutan Xuanwu mulai memberikan tantangan. Favorit surga yang dia tantang berada di peringkat ke-8 di antara 9 yang absolut. Keduanya bertukar banyak jurus, namun pada akhirnya, hutan kura-kura hitam berhasil dikalahkan. Dia bukan tandingan yang lain. Hutan kura-kura hitam tidak mau menyerah. Setelah meminum pil untuk menyesuaikan kondisinya ke puncak, dia menantang jenius peringkat ke-7, tetapi dia masih dikalahkan. Pada akhirnya, dia tidak berdaya dan tidak terus menantang. Peringkatnya tetap di peringkat ke-9. Setelah itu, terjadilah duel antara 9 yang absolut, dan pertarungan sengit terus berlanjut. 9 kemutlakan adalah semua eksistensi yang telah melangkah ke alam kaisar sejati sejak lama. Kekuatan tempur mereka yang kuat menarik perhatian semua orang. Hal ini terutama berlaku untuk surga favorit di bawah level kekosongan Tirk. Mereka bisa belajar banyak dengan memperhatikan dengan ama. Pertarungan seru berlanjut satu demi satu. Namun, hanya ada sedikit perubahan peringkat. Dulu, mereka yang berperingkat lebih tinggi memang memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat, sampai saat ini masih sama. Hanya ada satu perubahan. Favorit surga peringkat ke-5 mengalahkan favorit surga peringkat ke-4 dan menggantikan posisinya. Adapun yang lainnya, peringkatnya pada dasarnya tidak berubah. Segera, jenius peringkat ke-3 mengalahkan lawannya. Dia mengalihkan pandangannya ke Xuan Yuanyi dan Lin Xiaofeng. Pada akhirnya, dia menantang Xuan Yuanyi yang menduduki peringkat kedua. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xuan Yuanyi melangkah maju dan mendarat di ring pertempuran. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 langkah, kata Xuan Yuanyi acuh tak acuh, penuh percaya diri. 10 gerakan. Xuan Yuanyi, kamu terlalu percaya diri. Jenius peringkat ketiga, ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang. Saya sudah memberi Anda terlalu banyak pujian dengan mengatakan 10 gerakan. Apakah kamu mengerti?
Ayo pergi, Xuan Yuanyi berkata dengan acuh tak acuh saat dia menyerang pemuda peringkat ketiga. Orang di posisi ketiga adalah seorang pemuda berbaju biru. Dia telah bertarung dengan pangeran ras asing di luar kota dua dunia dan dikalahkan. Saat itu, dia memiliki kekuatan pertempuran kaisar sejati tingkat 8. Sekarang, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Ledakan, pemuda berbaju biru itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan seni suci yang menakutkan. Kekuatan pertempuran kaisar sejati tingkat 10. Seseorang berseru, pemuda berbaju biru itu jauh lebih kuat dibandingkan saat dia melawan pangeran yang bukan manusia. Kekuatan bertarungnya telah meningkat 2 tahap, mencapai kekuatan bertarung kaisar sejati tahap ke-10. Sungguh sangat mengejutkan memiliki kekuatan tempur seperti itu pada usia ini. Sayangnya, dia bertemu dengan Xuan Yuanyi, kekuatan dunia melonjak dari tubuh Xuan Yuanyi, dan hukum nomologis meresap ke udara. Tombak surgawi muncul di tangannya. Ledakan, tombak surgawi itu sangat besar. Itu menjadi seukuran gunung dan menebas pemuda berjubah biru itu. Tombak surgawi itu tidak bisa dihancurkan dan sangat kuat. Saat ditebas, semua serangan dan pertahanan pemuda berbaju biru hancur total. Ledakan, tubuh pemuda berkemeja biru itu mundur dengan panik. Dia langsung diledakkan puluhan ribu meter jauhnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Luka dalam muncul di tubuhnya, itu sangat dalam sehingga tulangnya terlihat, dan darah mengalir keluar. Satu gerakan dan dia terluka parah. Aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu. Jika tidak, kamu akan mati. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Kata Xuan Yuanyi, dan ekspresi pemuda berjubah biru itu berubah menjadi jelek. 1 gerakan, Xuan Yuanyi benar-benar mengalahkannya dalam 1 gerakan. Perbedaan kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar. Adegan itu sunyi, dan banyak orang yang lidahnya keluh. Hasil ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Pemuda berbaju biru, peringkat ketiga di antara 9 yang absolut, telah dikalahkan dalam 1 gerakan meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara dia dan Xuan Yuanyi. Semua orang mengira meskipun pemuda berbaju biru itu bukan tandingan Xuan Yuanyi, mereka masih bisa bertarung. Namun, hasilnya hanya sepihak. Dia adalah kaisar sejati tingkat 10. Tapi dia bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun dan mudah dihancurkan. Berapa tingkat kekuatan tempur Xuan Yuanyi? Setidaknya kaisar sejati peringkat 12. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan, dia mungkin memiliki lebih dari itu. Tidak heran keluarga Lan menawarkan 100 batu kekacauan sebagai hadiah. Mungkinkah Xuan Yuanyi benar-benar bisa mengalahkan Lin Xiaofeng? Banyak orang berdiskusi dan menebak-nebak dengan kaget. Kaisar Naga Abadi Chapter 2317 Bahasa Indonesia Bab 2317. Nomor 1 dari 9 Kemutlakan. Kali ini, banyak orang yang menduga bahwa Xuan Yuanyi pasti telah membuat kemajuan besar dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jika tidak, keluarga Lan tidak akan menawarkan 100 batu kekacauan sebagai hadiah. Namun, mereka masih terkejut melihat jenius peringkat ketiga runtuh di tangan Xuan Yuanyi. Mungkin, Xuan Yuanyi benar-benar bisa melawan Lin Xiaofeng. Lan Cheng dan beberapa pakar generasi tua keluarga Lan semuanya tersenyum. Lan Cheng, khususnya, sedang mengelus janggutnya dengan wajah penuh senyum dan percaya diri. Xuan Yuanyi berdiri di arena pertarungan. Dia tinggi dan penuh percaya diri. Dia memandang Lin Xiaofeng, dan suara tegas dan percaya diri keluar dari mulutnya. Lin Xiaofeng, maju dan bertarung, suara Xuan Yuanyi bergema di seluruh area. Maumu, begitu suara Lin Xiaofeng turun, sosoknya sudah berada di arena pertarungan. Lin Xiaofeng, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda cukup beruntung bisa menang melawan saya. Hari ini, saya akan menginjak Anda dan memberitahu semua orang siapa favorit surga terkuat. Apakah itu alam surga atau alam primordial? Xuan Yuanyi berbicara dengan bangga dan percaya diri. 100 permata kekacauan. Saya pasti menerimanya. Ini adalah jawaban Lin Xiaofeng, yang juga penuh percaya diri.
Mata semua orang tertuju pada dua sosok muda di arena pertarungan. Kedua orang ini adalah favorit surga terkuat di alam surga dan alam primordial. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Lebih dari 1 dekade lalu, keduanya terlibat pertarungan hebat. Pertarungan itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang dan masih tak terlupakan. Setelah lebih dari 1 dekade, keduanya hendak bertengkar lagi. Siapa yang lebih kuat kali ini? Ledakan, ledakan. Aura yang kuat keluar dari Xuan Yuanyi dan Lin Xiaofeng. Aura mereka bertemu di kehampaan, membuat suara gemuruh yang keras. Tebasan surgawi yang eksplosif, tombak surgawi muncul di tangan Xuan Yuanyi. Tombak itu tumbuh dengan cepat dan menembus awan. Hukum berputar di sekelilingnya, dan auranya sangat mencengangkan. Kemudian, tombak surgawi menebas Lin Xiaofeng, bus. Suara pedang bergema di seluruh area. Pedang Lin Xiaofeng terhunus, dan seberkas cahaya pedang melesat dan menebas ke arah lawan. Ledakan, dua serangan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan udara berguncang dan arena pertarungan bergemuruh. Energi tak berujung menyebar ke segala arah di barat. Baik Xuan Yuanyi dan Lin Xiaofeng gemetar dan mundur beberapa langkah. Namun, keduanya berhenti dan menginjak keras ring pertarungan. Sosok mereka seperti dua pelangi saat mereka berlari menuju satu sama lain. Ledakan, keduanya bertabrakan di tengah ring pertarungan, seolah-olah dua bintang bertabrakan. Cahaya pedang dan tombak menyapu ke segala arah, dentang, dentang. Setelah itu, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan, sungguh kekuatan tempur yang kuat. Tingkat kekuatan tempur ini sudah berada pada tahap ke-13 Kaisar Sejati. Itu benar, Anda memang memiliki kekuatan bertarung level 13 yang sebenarnya. Kaisar, Anda sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan bertarung di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Banyak generasi tua yang menghela nafas. Di masa lalu, di kalangan generasi muda, akan dianggap baik jika seseorang bisa menjadi kaisar sejati pada usia ini, apalagi mencapai kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 13. Era ini benar-benar era yang membuat orang jadi gila. Keduanya bertarung sengit di ring pertarungan. Saat mereka bertarung, aura mereka menjadi semakin kuat, dan kekuatan tempur yang mereka tunjukkan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, kekuatan pertempuran mereka melampaui tahap ke-13 Kaisar Sejati dan memasuki tahap ke-14 Kaisar Sejati. Ini membuat banyak orang terkesiap. Kekuatan tempur Lin Xiaofeng dan Xuan Yuanyi telah mencapai peringkat 14 Kaisar Sejati. Pertarungan menjadi semakin intens. Keduanya bertukar lebih dari 200 gerakan, tapi tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Lin Xiaofeng, apakah ini kekuatan tempur maksimalmu? Sungguh mengecewakan. Suara Xuan Yuanyi terdengar. Kamu hanya biasa-biasa saja, tidak mungkin kamu mengalahkanku. Kata Lin Xiaofeng. Ah, benarkah? Lin Xiaofeng, hari ini adalah hari pertama kebangkitan. Mulai sekarang, saya orang nomor 1 di dunia. Xuan Yuanyi berteriak dan melolong. Ledakan. Kekuatan tombak surgawi di tangannya tiba-tiba melonjak. Tombak itu menyerang dan bertabrakan dengan pedang Lin Xiaofeng. Pedang Lin Xiaofeng bergetar hebat dan akhirnya meledak dengan ledakan keras. Lin Xiaofeng mundur dengan cepat ke tepi ring pertempuran sebelum berhenti. Dadanya naik turun dengan cepat saat dia melihat ke arah Xuan Yuanyi dengan kaget. Kaisar Sejati peringkat 15. Anda telah mencapai peringkat 15 Kaisar Sejati. Lin Xiaofeng berkata dengan tidak percaya. Adegan itu juga gempar. Kekuatan tempur Xuan Yuanyi telah mencapai Kaisar Sejati tingkat ke-15. Ini terlalu mengerikan. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah mencapai level ini. Kaisar Sejati peringkat 15 hampir mencapai puncak alam Kaisar Sejati. Begitu dia mencapai puncak alam Kaisar Sejati, dia akan mampu menerobos ke alam Kaisar Agung. Banyak generasi tua harus menghabiskan banyak waktu untuk mencapai langkah ini. Sebaliknya, Xuan Yuanyi telah mencapai tahap ini dalam waktu kurang dari 100 tahun. Itu terlalu mengejutkan. Tempat ketiga, pemuda dari Blue Mountain, hanyalah Kaisar Sejati tingkat 10.
Perbedaan antara mereka dan kaisar sejati level 15 terlalu besar, menakutkan, ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan tempur sebenarnya dari Xuan Yuanyi? Pantas saja keluarga Lan begitu percaya diri. Pada usia ini, mereka memiliki kekuatan pertempuran kaisar sejati tingkat 15. Siapa yang bisa menandingi mereka? Tawaran 100 batu kekacauan dari keluarga Lan mungkin tampak murah hati, tetapi mereka sebenarnya yakin bahwa Xuan Yuanyi pasti akan mendapatkannya dan mendorongnya ke puncak. Ini adalah langkah yang brilian. Banyak orang mendiskusikan dan mengagumi metode keluarga Lan. Lan Cheng mengelus jenggotnya, wajahnya dipenuhi senyum bangga. Setelah ini, keluarga Lan akan memiliki 2 orang jenius di antara 9 yang absolut. Salah satunya akan menjadi orang jenius nomor 1 di dunia. Reputasi keluarga Lan akan semakin kuat dan mencapai puncaknya. Di tangannya, keluarga Lan juga akan menjadi semakin kuat. Hati Lan Cheng sangat nyaman, sayang sekali Lu Ming sudah mati, dia tidak mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, sayang sekali. Lan Cheng menghela nafas dalam hatinya, ledakan. Pada saat ini, Xuan Yuanyi melangkah maju, dan aura kuatnya menekan Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng, saya sudah mengatakannya sebelumnya, kali ini, saya akan menginjak Anda dan membuktikan kepada semua orang bahwa saya orang nomor 1 di dunia. Teriak Xuan Yuanyi, dan tombak di tangannya menjadi semakin kuat. Bertarung, Lin Xiaofeng berteriak, tidak mau dikalahkan. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan menyerang Xuan Yuanyi. Namun, perbedaan kekuatan tempur masih ada, dan sulit untuk dilintasi. Perbedaan antara kaisar sejati level 14 dan kaisar sejati level 15 adalah perbedaan nyata dalam kekuatan tempur, bukan dalam budidaya. Keduanya bertukar beberapa gerakan lagi, tetapi Lin Xiaofeng benar-benar kalah. Dia terpesona dan mengeluarkan seteguk darah. Pada akhirnya, serangan Xuan Yuanyi mendarat di tubuhnya dan dia dikirim terbang dari ring pertempuran. Xuan Yuanyi telah menang. Dia telah mengalahkan Lin Xiaofeng, yang awalnya berada di posisi pertama. Kaisar Naga Abadi Chapter 2318 Bahasa Indonesia Bab 2318 Putra Lu Ming. Xuan Yuanyi berdiri di panggung pertempuran dengan tombak surgawi di tangannya. Dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Sebaliknya, wajah Lin Xiaofeng pucat dan penuh kesedihan. Dia telah kalah. Mulai saat ini, dia bukan lagi orang nomor 1 di dunia. Generasi muda terpilih nomor 1 telah berpindah tangan. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Lan Cheng tertawa terbahak-bahak hingga bunga bermekaran. Segalanya seperti yang dia duga. Tidak ada yang berubah. Xuan Yuanyi memang berhasil mengalahkan Lin Xiaofeng dan meraih gelar jenius nomor 1. Prestisnya akan mencapai puncaknya, dan prestise keluarga Lan juga akan meningkat. Apakah ada orang lain yang ingin bertarung? Jika tidak, pertempuran ini berakhir. Lan Cheng berdiri dengan wajah penuh senyuman. Suaranya bergema di seluruh area. Aku akan melakukannya. Saat ini, suara yang jelas terdengar. Di luar alun-alun, seberkas cahaya terbang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di ring pertempuran. Ini adalah remaja berusia 15 atau 16 tahun dengan sikap anggun dan temperamen luar biasa. Namun, ketika mereka melihat penampilan pemuda itu, banyak orang yang tercengang. Lu Ming, Long Chen, Huang Ling, Desolate Li, Bubble, dan yang lainnya semuanya tercengang. Pada saat yang sama, Lan Yun, Heng Xing He, Yuan Xin, dan yang lainnya, termasuk Lan Cheng dan yang lainnya, juga linglung. Bahkan Lu Ming sendiri hampir menggigit lidahnya, matanya melebar. Itu karena remaja ini terlalu mirip dengan Lu Ming. Dia terlihat 70–80% mirip dengan Lu Ming, tapi dia lebih halus. Tidak, dia bukan Lu Ming. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun, tidak mungkin Lu Ming. Seseorang segera berkata, penampilan seseorang bisa diubah sesuka hati. Namun aura atau aura kehidupan mereka tidak akan berubah. Seseorang dapat dengan jelas mengetahui usia seseorang dari aura kehidupannya. Remaja ini jelas belum tua.
Dia seharusnya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, tentu saja, dia bukanlah Lu Ming. Brengsek, mungkinkah pemuda ini adalah anak haram Lu Ming? Biksu yang tidak bermoral itu menggumamkan nama Buddha dan bergumam pelan. Namun, semua orang yang hadir adalah ahlinya, jadi mereka tentu mendengarnya dengan jelas. Banyak orang tergerak, mungkin ini sangat mungkin, karena keduanya sangat mirip. Biksu ini, Lu Ming menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata, dan memandang biksu yang tidak bermoral itu dengan jijik. Dia benar-benar berpikir berlebihan, pikir Lu Ming dalam hati. Namun, pada saat ini, pemuda itu menoleh ke arah biksu yang tidak bermoral itu dan menangkupkan tinjunya. Tuan, Anda kenal Lu Ming? Tentu saja, Lu Ming adalah saudaraku. Kami sudah saling kenal selama beberapa dekade. Anak muda, apa hubunganmu dengan Lu Ming? Kata biksu itu ayahku, kata pemuda itu, puff. Lu Ming telah meminum seteguk anggur tetapi dia meludahkannya pada saat itu. Dia memandang remaja itu, tercengang. Pemuda itu sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah putranya. Putra, dia punya seorang putra. Lu Ming tercengang. Pada saat yang sama, pikirannya berpacu. King kecil. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia memikirkan Xian Yanxing. Dia hanya berhubungan dengan Xian Yanxing, dan waktunya sesuai dengan usia pemuda itu. Selanjutnya, Lu Ming memandang remaja itu dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia memang memiliki kemiripan dengan Xian Yanxing. Mungkinkah, apakah dia benar-benar anakku? Lu Ming memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Perasaan ini sungguh luar biasa dan tak terlukiskan. Yang lainnya, seperti Long Chen, Feng Ling, dan Gelembung, juga tercengang. Saudara Lu Ming, kamu memiliki seorang putra. Lu Ming kecil, kelihatannya memang begitu kicau. Pao Pao berteriak, sarangnya, saya hanya menebak secara acak di awal. Saya tidak menyangka bahwa saya benar. Mata biksu yang tidak bermoral itu hampir keluar. Lu Ming, Huang Ling menghela nafas dan merasa rumit. Putra Lu Ming, mata Lan Yun, Heng Xing He, Yuan Xin, dan yang lainnya bersinar dengan cahaya dingin. Kaisar surgawi alam semesta abadi, para penggarap tubuh primordial, dan para tetua tertinggi semuanya memandang Lu Ming dengan ekspresi aneh. Lu Ming menahan keinginan untuk segera keluar. Ini belum waktunya. Bahkan jika dia benar-benar putranya dan Xian Yanxing, itu akan sama ketika mereka mengakuinya nanti. Jika dia keluar sekarang dan menunjukkan wujud aslinya, dia mungkin akan kehilangan 100 batu kekacauan. Lan Cheng dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan dia menantang Xuan Yuanyi. Banyak pemikiran terlintas di benak setiap orang. Senior, tahukah kamu di mana ayahku, Lu Ming, sekarang? Pemuda itu memandang ke arah biksu yang tidak bermoral itu dan terus bertanya. Ini, dia berkultivasi dalam pengasingan di tempat rahasia dan tidak akan bisa keluar untuk saat ini. Biksu yang tidak bermoral itu mengarang cerita. Pelatihan tertutup apa? Sudah kubilang, Lu Ming sudah mati. Suara dingin terdengar, itu adalah Lan Yun. Remaja itu sebenarnya adalah putra Lu Ming. Dia tidak bahagia hanya dengan melihatnya. Apa yang baru saja Anda katakan? Ibuku berkata bahwa ayahku tidak ada bandingannya di dunia. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mengalahkannya. Bagaimana dia bisa mati? Pemuda itu memelototi Lan Yun. Kotoran anjing apa yang tak tertandingi, kamu hanya menipu dirimu sendiri. Lan Yun berkata dengan nada meremehkan. Menurutku, kamu pasti pernah dikalahkan oleh ayahku sebelumnya. Anda bahkan pasti disiksa dengan menyedihkan. Jika tidak, Anda tidak akan sengaja meremehkannya. Mata pemuda itu berkilat saat dia berkata dengan dingin. Anda, wajah Lan Yun memerah. Kata-kata pemuda itu kebetulan menyodok titik sakitnya. Dia telah dianiaya oleh Lu Ming lebih dari sekali. Dia sengsara setiap saat dan dia kehilangan seluruh wajahnya. Hahaha, Lu Ming kecil, kamu benar. Dia telah disiksa oleh Lu Ming. Dia praktis memohon belas kasihan sambil berlutut dan menangisi orang tuanya. Dia telah mengkhianati nenek moyangnya. Beku yang tidak bermoral itu membesar-besarkan, secara langsung melibatkan keluarga Lan. Hal ini membuat wajah Lan Cheng menjadi jelek.
dan dia ingin menamparkan biksu yang tidak bermoral itu sampai mati. Sedangkan untuk Lan Yun, wajahnya bergantian antara hijau dan hijau. Baiklah, anak muda, Anda ingin menantang saya, siapa yang ingin kamu tantang? Lan Cheng dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tatapan pemuda itu mengamati kerumunan favorit surga muda dan akhirnya mendarat di hutan kura-kura hitam. Saya ingin menantangnya, pemuda itu menunjuk ke arah hutan Xuanwu. Apa? Semua orang terkejut, pemuda itu sebenarnya ingin menantang hutan Xuanwu. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Seberapa kuat dia pada usia ini, sudah jarang dia menjadi kaisar yang hebat, tetapi dia sebenarnya ingin menantang hutan Xuanwu. Tidak peduli apapun, hutan kura-kura hitam masih merupakan salah satu dari 9 hutan absolut. Budidayanya telah lama menembus alam kaisar sejati, dan sekarang, ia bahkan memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa menantang Jiu Jue di usia yang begitu muda? Ekspresi kura-kura hitam Lin menjadi gelap. Dia sebenarnya ditantang oleh seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Benar-benar memalukan. Kamu masih sangat muda, tapi kamu terlalu percaya diri sehingga ingin menantang Jiu Ju. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu sendiri. Kamu tidak berbeda dengan ayahmu. Lan Yun sangat tidak senang. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek dan mengejek. Oh, kalau begitu, aku akan menantangmu dulu. Turun dan lawan aku. Pemuda itu mengalihkan pandangannya ke arah Lan Yun. Kamu ingin menantangku? Ekspresi Lan Yun sedikit berubah. Omong kosong, kamu, turun dan lawan aku. Jangan bilang kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku. Kata pemuda itu, Kaisar Naga Abadi Chapter 2319 Bahasa Indonesia. Bab 2319, Kekuatan Tempur Shen Huanglu. Pemuda itu menggunakan metode provokatif untuk menantang Lan Yun. Namun, meskipun dia tahu bahwa ini adalah metode yang mengarahkan, Lan Yun tidak punya pilihan selain menerimanya. Lawannya hanyalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Jika dia bahkan tidak berani menerima tantangan tersebut, dia tidak akan mampu bertahan di masa depan dan akan ditertawakan oleh orang lain. Karena kamu ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo pergi, Lan Yun berkata dengan dingin sambil melangkah keluar dan mendarat di ring pertarungan. Lu Ming mengepalkan tangannya, dia mengkhawatirkan remaja itu. Dia siap mengeluarkan busur bintang jatuh kapan saja. Jika remaja tersebut dalam bahaya, dia akan membantu. Bubbles dan yang lainnya juga menatap pemandangan tersebut. Terutama Bubble, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada pemuda itu. Kamu begitu sombong di usia yang begitu muda. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Lan Yun berkata dengan dingin. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun, dan dia tidak percaya bahwa pihak lain bisa menandinginya. Dia juga merupakan favorit surga terkemuka. Dia baru mencapai ini setelah puluhan tahun berkultivasi dengan pahit. Dia belum pernah mendengar ada anak berusia 15 atau 16 tahun yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Belum pernah ada satupun dalam sejarah. Buat perubahan Anda, setelah kamu bergerak, kamu secara alami akan dapat melihat kemampuanku. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali pada Lan Yun. Kemarahan di hati Lan Yun menjadi semakin berat, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu, membunuh. Kamu mendekati kematian, Lan Yun meraung marah, dan cahaya keluar dari tubuhnya. Kemudian, cahaya tak berujung menyatu menjadi seekor singa raksasa yang menerkam ke arah pemuda. Singa itu sebesar gunung, dan auranya sangat mencengangkan. Lan Yun menggunakan jurus pamungkasnya saat dia melakukan gerakannya. Jika dia dipukul, pemuda itu pasti akan mati. Karena remaja itu mengatakan bahwa dia adalah putra Lu Ming, dia akan mengirimnya pergi. Mata Lan Yun bersinar dengan ekspresi jahat, melihat singa raksasa itu hendak menerkam pemuda itu. Pemuda itu pun bergerak. Lapisan cahaya hitam terpancar dari tubuhnya, lalu cahaya pedang hitam meledak dan menebas singa raksasa itu. Puff, singa raksasa yang dibentuk oleh seni sakral awan biru sepertinya terbuat dari tahu.
ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung dihancurkan oleh cahaya hitam yang ditembakkan pemuda itu. Selanjutnya, lampu hitam tidak berhenti dan terus menyerang Lan Yun. Kecepatan cahaya hitam itu luar biasa cepat, dan Lan Yun tidak bisa menghindarinya. Bagaimana mungkin? Mati, Lan Yun berteriak dengan marah dan terus-menerus meninju dengan tinjunya. Satu demi satu singa raksasa menerkam, tetapi mereka semua tersapu oleh cahaya hitam dan hancur berkeping-keping. Suara mendesing, cahaya hitam menerpa Lan Yun, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Tubuhnya mundur dengan panik, tapi tidak ada gunanya. Tubuhnya langsung terbelah dua oleh cahaya hitam, dan dia jatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Desis-desis-desis, banyak orang tersentak dan memandang pemuda itu dengan kaget. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan, pemuda itu telah memotong Lan Yun menjadi dua. Ini terlalu mengejutkan. Orang harus tahu bahwa Lan Yun adalah favorit surga terkemuka yang telah menguasai hukum tertinggi. Kultivasinya saat ini bahkan telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 5. Terlalu mengejutkan bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pemuda itu. Beberapa generasi tua melihat lebih banyak lagi. Kekuatan macam apa itu? Itu sangat menakutkan. Basis budidaya pemuda ini berada di alam Kaisar Kehampaan Bintang 3, tetapi kekuatan yang dia kembangkan begitu kuat hingga menakutkan. Itu benar, ini mirip dengan kekuatan sistem budidaya kuno, tetapi lebih kental, lebih tajam, dan lebih menakutkan. Beberapa generasi tua sedang berdiskusi. Sudah sangat mengejutkan bagi seorang pemuda untuk mencapai alam Kaisar Bintang 3 pada usianya. Namun, kekuatan yang dikembangkan pemuda itu bahkan lebih aneh lagi. Serangan pemuda tidak memiliki fluktuasi nomologis. Yang jelas, generasi muda tidak berbudaya dalam sistem nomologis. Namun, itu bukan karena sistem budidaya kuno. Karena kekuatan pemuda bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan yang dikembangkan oleh sistem budidaya kuno. Beberapa generasi tua berdiskusi dengan heran. Sarangnya, itu luar biasa, kamu terlalu hebat, benar saja, Putra Luming. Dia mengalahkan Lan Yun dalam satu gerakan. Dia sungguh luar biasa. Biksu yang tidak bermoral, Long Chen, dan yang lainnya juga berdiskusi dengan kaget. Kekuatan ini, hanya mata Luming yang menyipit. Dia pernah melihat kekuatan ini sebelumnya. Saat itu, setelah dia berhubungan dengan Xian Yanxing, keesokan harinya, Xian Yanxing sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda dan menyerangnya. Ini adalah kekuatan yang digunakan Xian Yanxing. Itu tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan bisa saja menembus undang-undang. Dia benar-benar anakku. Saat ini, Luming menyimpulkan, dia merasa sangat bersemangat. Kemunculan seorang putra yang tiba-tiba membuat siapapun sulit untuk tetap tenang. Luming tidak sabar untuk segera keluar dan menemui pemuda itu, sehingga dia bisa mengetahui keberadaan Xian Yanxing. Karena pemuda itu ada di sini, Xian Yanxing pasti berada di wilayah surgawi Taiking. Dia harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Namun, tidak perlu terburu-buru. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah masalah dengan keluarga Lan diselesaikan. Saat ini, sudah ada ahli dari keluarga Lan yang telah menyelamatkan Lan Yun. Dengan budidaya Lan Yun, dipotong menjadi dua adalah masalah kecil dan dapat dengan mudah disembuhkan. Pukulan terbesar baginya adalah dia dikalahkan oleh pemuda dalam satu gerakan. Tidak mungkin, Lan Yun terus meraung di dalam hatinya, sulit menerimanya. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun dalam satu gerakan. Ini merupakan penghinaan besar. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat ke hutan kura-kura hitam. Sekarang, kita bisa bertarung, kata pemuda itu. Mata Xuan Wulin sedikit menyipit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke ring pertarungan. Buzz! Bintang menyebar dari tubuh Xuan Wulin. Ada total 360 bintang yang menutupi seluruh tubuhnya. Hutan kura-kura hitam tidak berani gegabah saat menghadapi pemuda itu. Buzz! Pedang hitam pekat muncul di tangan pemuda itu. Ingat, orang yang mengalahkanmu adalah Lu Shen Huang. Suara pemuda itu terdengar, dan cahaya pedang melesat keluar,
menembus kehampaan dan menebas ke arah hutan kura-kura hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu yang sunyi sepi, hati Lu Ming sedikit bergetar. Apakah ini nama yang diberikan Xieni Anxing kepada pemuda itu? Hutan belantara surgawi mengacu pada benua hutan belantara surgawi. Itu juga berarti bahwa itu adalah tempat di mana Lu Ming dan Xieni Anxing bertemu dan jatuh cinta. Mereka telah mengalami tahun-tahun yang tak terlupakan di benua hutan belantara surgawi. Tinju bintang siklus surgawi, Xuan Wulin berteriak dan melambaikan tangannya. Bintang demi bintang terbang menuju Lu Shen Huang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang Lu Shen Huang bergetar dan pedang Qi melolong. Garis-garis cahaya pedang hitam menebas bintang-bintang. Bang, bang, bintang-bintang meledak seperti kembang api. Ekspresi Xuan Wulin berubah, dan dia meledak dengan sekuat tenaga. Lebih banyak bintang diledakkan ke arah Xuan Wulin. Setiap bintang mengandung kekuatan hukumnya. Namun, pancaran pedang Lu Shen Huang sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan hukumnya. Keduanya dengan cepat menyerang, langit dipenuhi cahaya pedang dan cahaya bintang. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Sungguh kekuatan yang menakutkan, dia jenius, jenius. Beberapa generasi tua menghela nafas. Tentu saja, itu karena kekuatan tempur Lu Shen Huang. Basis budidayanya hanya pada tahap Dewa Ilusi Bintang 3, tetapi ia mampu bersaing dengan hutan kura-kura hitam. Kekuatan tempur semacam ini tidak hanya mengejutkan, tapi juga tak terbayangkan. Semua orang yang hadir tercengang dan terkejut melebihi kata-kata. Kaisar Naga Abadi Chapter 2320 Bahasa Indonesia Bab 2320, Tantangan Lu Ming. Sial, ini terlalu tidak normal, ini terlalu menantang surga. Biksu yang tidak bermoral itu sudah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia memang putra Lu Ming, dia sangat muda dan lebih kuat dari Lu Ming. Long Chen menghela nafas. Jika itu masalahnya, kemampuan Lu Shen Huang untuk bertarung di atas levelnya bahkan lebih kuat dari Lu Ming di masa lalu. Ketika Lu Ming menerobos ke alam kaisar bela diri saat itu, dia menjadi kaisar ilusi bintang 4 dalam satu gerakan. Kemudian, dia bertarung melawan hutan kura-kura hitam dan akhirnya mengalahkan hutan kura-kura hitam dengan menggabungkan 9 jenis hukum. Namun hutan Xuanwu pada saat itu tidak sekuat sekarang. Pada saat itu, kekuatan pertempuran hutan Xuanwu hanya berada di alam kaisar sejati tahap ketiga. Jelas, kekuatan tempur Lu Shen Huang lebih kuat dari Lu Ming saat itu. Tentu saja, penguasaan berbagai hukum Lu Ming semakin dalam. Dia juga telah mengembangkan seorang kultivator tubuh kuno dan kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Baiklah, Lu Ming sangat gembira melihat betapa kuatnya Lu Shen Huang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Heng Xinghe, Yuan Xin, Lan Cheng, dan yang lainnya semuanya meraung di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lu Ming sudah cukup abnormal. Tetapi putranya bahkan lebih abnormal lagi. Kenapa ini terjadi? Mereka meraung dalam hati dan menjadi gila karena cemburu. Bang, 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 Lu Shen Huang dan Xuan Wulin terlibat dalam pertempuran sengit, dan keributan terus berlanjut. Namun, semakin dia bertarung, kekuatan tempur Shen Huang Lu menjadi semakin kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan lapisan cahaya hitam dan menjadi satu dengan pedang tempurnya. Cahaya pedang itu sangat tajam karena terus-menerus menghancurkan bintang-bintang di hutan Xuanwu. Pada akhirnya, kecepatan cahaya pedang menghancurkan bintang bahkan lebih cepat. Sebelum hutan Xuanwu bisa memadatkan bintang-bintang, Lu Shen Huang sudah bergegas ke depan hutan Xuanwu dan menebas dengan pedangnya. Dengan teriakan nyaring, kura-kura hitam Lin batuk darah dan mundur dari ring pertempuran. Luka dalam tertinggal di tubuhnya, dan darah mengalir. Hutan Xuanwu dikalahkan, dia dikalahkan oleh Lu Shen Huang dalam pertarungan langsung. Sejak saat itu, posisi 9 Jue akan digantikan oleh Lu Shen Huang. Ekspresi Xuan Wulin sangat jelek, ini merupakan pukulan besar baginya. Wajah Lan Cheng juga sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, Shen Huang Lu, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangan ini?
Saya tidak akan bertarung. Lu Shenhuang menggelengkan kepalanya dan bergegas turun dari panggung. Dia mendarat di kursi dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Jika tidak, maka tempat pertama hari ini akan jatuh ke tangan Xuan Yuanyi. Lan Cheng berdiri dan mengumumkan, suaranya bergema di seluruh area. Aku akan melakukannya. Suara Lan Cheng baru saja jatuh ketika dia disela. Pada saat ini, Lu Ming berdiri, maju selangkah, dan mendarat di ring pertarungan. Tatapan banyak orang tertuju pada Lu Ming, tetapi mereka sedikit terkejut saat melihat penampilannya. Mereka belum pernah melihat penampilan Lu Ming sebelumnya, keajaiban lain yang belum pernah muncul sebelumnya. Beberapa kaisar surgawi terkejut. Dengan basis budidaya mereka di alam kaisar surgawi, mereka dapat merasakan bahwa Lu Ming telah menyamar. Namun, mereka tidak dapat melihat penampilan asli Lu Ming. Teknik penyamaran yang brilian, seorang kaisar surgawi berbicara dengan suara rendah. Kamu ingin menantang? Siapa yang ingin kamu tantang? Lan Cheng bertanya. Tentu saja, saya akan menantang tempat pertama. Xuan Yuanyi, turun dan bertarung. Lu Ming memandang Xuan Yuanyi. Apa? Banyak orang kaget. Seseorang sebenarnya ingin menantang Xuan Yuanyi. Kekuatan pertempuran Xuan Yuanyi terlihat jelas bagi semua orang. Dia telah mencapai peringkat 15 kaisar sejati. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada generasi muda yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, seseorang ingin menantang Xuan Yuanyi. Dia pasti gila. Banyak orang mengira Lu Ming akan seperti Lu Shenhuang, menantang beberapa ahli untuk melatih dirinya sendiri atau untuk mendapatkan ketenaran. Namun, Lu Ming ingin menantang Xuan Yuanyi, yang di luar dugaan semua orang. Bocah ini pasti berusaha menarik perhatian dengan bermain ke galeri. Dia ingin menantang Xuan Yuanyi untuk meningkatkan reputasinya. Bahkan jika dia kalah, dia akan tetap mendapatkan ketenaran. Benar, memang begitu. Beberapa orang sedang berdiskusi. Mata Xuan Yuanyi menyipit saat dia bergegas ke ring pertarungan. Bocah nakal, pedang dan pedang tidak memiliki mata. Anda menantang saya. Jika saya gagal dan melumpuhkan atau membunuh Anda, maka Anda sendirilah yang harus disalahkan. Xuan Yuanyi berkata dengan dingin. Suasana hatinya sedang tidak bagus. Dia telah mengalahkan Lin Xiaofeng dan menempati posisi pertama. Segalanya sempurna. Tapi sekarang, seseorang sebenarnya menantangnya. Hal ini menyebabkan semua ini tampak cacat dan tidak sempurna. Karena itu, dia punya niat membunuh. Nanti, dia akan membunuh Lu Ming dalam satu gerakan sebagai peringatan bagi semua orang dan memberitahu mereka konsekuensi dari menantangnya. Anak kecil, siapa namamu? Lan Cheng bertanya. Orang yang tidak bernama, jangan sebut dia. Lu Ming tersenyum tipis. Seseorang yang tidak disebutkan namanya berani menantang saudara laki-laki Xuan Yuan. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya sendiri. Menurut saya, orang tersebut hanya berusaha menyenangkan orang banyak. Saudara Xuan Yuan, Anda tidak perlu menerima tantangan itu. Minta saja seseorang untuk mengusirnya. Sebuah suara terdengar, itu adalah hutan kura-kura hitam. Hutan Xuanwu baru saja dikalahkan oleh Lu Shenhuang di depan umum dan mungkin akan dihapus dari daftar 9 hal yang mutlak. Suasana hatinya sedang buruk dan akan menggigit siapapun yang dilihatnya. Saat ini, Lu Ming bergegas keluar. Dia sangat tidak senang dengan Lu Ming dan langsung mengejeknya. Kamu bahkan tidak sebaik anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun, dan kamu masih memiliki wajah untuk membuat keributan di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan menghancurkan kultivasiku sendiri. Lu Ming memandangi hutan kura-kura hitam dan mengejek. Kamu, bocah, saudara Xuan Yuan tidak perlu melakukan apapun hari ini. Biarkan aku memberimu pelajaran. Xuan Wulin sangat marah. Dia bergegas ke atas panggung dan menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Yuanyi. Saudara Xuan Yuan, kamu tidak perlu berurusan dengan orang tanpa nama secara pribadi. Saya akan memberinya pelajaran atas nama Anda. Baiklah, Xuan Yuanyi mengangguk dan mundur ke tepi ring pertempuran. Menurutnya, sebaiknya tim hutan kura-kura hitam bisa mengambil tindakan, sehingga dia tidak perlu melakukan apapun. Kamu akan bergerak. Lu Ming melihat ke hutan kura-kura hitam dan berkata, "Itu benar,
Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk berani menantang saudara Xuan Yuan. Hutan kura-kura hitam berkata dengan dingin, "Kamu tidak bisa, kamu terlalu lemah, aku tidak ingin menyiksamu." Tanpa diduga, Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Paru-paru Xuan Wulin hampir meledak karena amarah. Siapa dia? Dia adalah salah satu dari 9 yang absolut. Tapi hari ini, dia pertama kali dikalahkan oleh Lu Shen Huang. Sekarang, bahkan orang yang tidak disebutkan namanya memandang rendah dirinya. Dia sangat marah dan dipenuhi niat membunuh. Berat, siapa yang tidak tahu cara bicara besar, tunjukkan padaku kemampuanmu. Hutan kura-kura hitam meraung. Ratusan bintang muncul di sekujur tubuhnya. Ratusan bintang berkumpul dan meledak ke arah Lu Ming. Kekuatannya sungguh luar biasa. Begitu dia bergerak, hutan kura-kura hitam menggunakan jurus mematikannya untuk meledakkan Lu Ming menjadi abu. Ledakan, bintang besar itu seperti meteorit yang jatuh, menyeret ekor panjangnya dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi saat ini, Lu Ming pindah, tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, juga tidak ada fluktuasi hukum. Itu hanya sebuah pukulan sederhana. Pukulan ini mengandalkan kekuatan fisik murni.